Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Mengagetkan, tiba-tiba sosok penting ini muncul di hidupmu. Namun saya ingatkan ya bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Tower, ada Six of Cups, ada Age of Pentacle, ada The Empress, dan di sini ada The Hermit. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Tower. Saya melihat ini adalah, ada ya sebagian kamu yang mengalami sebuah, ini bisa tentang perpisahan, atau perceraian, atau kemunduran dalam hidup. Kayak ada yang hancur di sini. Tapi kehancuran ini buat kamu itu lebih baik. Sebenarnya buat kamu lebih baik ya. Perceraian, perpisahan, kehancuran itu sebenarnya bikin kamu itu jadi lebih baik atau mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi di sini. Ada yang mungkin gagal dalam rumah tangga, gagal dalam percintaan, atau gagal dalam karir atau dalam bisnis. Tapi pada akhirnya akan ada pondasi yang lebih kuat di sini. Ini boleh dikatakan kejutan ya, kejutan besar untuk kamu. Sesuatu hal yang lebih baik, yang bikin jantung kamu berdebar kencang lagi, yang membuat kamu jatuh cinta lagi, yang membuat kamu yakin lagi bahwa ada jalannya di sini. Ada jalannya untuk kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi kehancuran itu bukan akhir dari segalanya ya. Ternyata itu adalah awal yang baru, sesuatu hal yang baru, pondasi yang kuat. Oke, pondasi yang kuat di sini. Pondasi yang kuat untuk kamu bisa bangkit lagi, bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Saya juga melihat di sini akan ada hubungan yang baru, karir yang baru, pekerjaan yang baru. Sesuatu hal yang bikin kamu tersenyum kembali, bahagia lagi, tertawa lagi ya. Yang mungkin selama ini sulit untuk kamu kembali tersenyum karena mungkin banyak beban, banyak tekanan dalam pikiran, dalam perasaan kamu. Tetapi ini akan buat kamu kembali bahagia, kembali jadi diri kamu sendiri. Sudah tidak insecure lagi. Oke, sudah tidak insecure lagi. Sudah jadi diri kamu sendiri, sudah apa adanya, sudah bahagialah artinya di sini. Punya pondasi yang kokoh, oke?
Ya, atau bisa saja di sini ini tentang sebuah hubungan. Sesuatu hal yang akan kamu dapatkan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saya merasa ada yang kayak ada yang tergila-gila ya terhadap kamu. Kayak di dalam diamnya dia selama ini memperhatikan kamu. Dalam diamnya sosok ini bersiap untuk memberikan kehidupan yang baru, masa depan yang baru untuk kamu. Ya, artinya dia tahu dulunya kamu punya hubungan, tapi dia nggak mau gangguin. Oke, dia hanya mantau kamu dari kejauhan, liatin kamu, kepoin kamu, ngikutin sosial media kamu, tapi dia nggak mau gangguin kamu. Oke, tapi di saat kamu sudah sendiri, di saat kamu sudah benar-benar mengakhiri sesuatu hal yang toksik, barulah dia berani untuk mendekat. Artinya, dalam diamnya selama ini, dia ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Artinya ada seseorang yang tergila-gila ya terhadap kamu. Ini bisa tentang orang masa lalu atau juga mantan, oke? Atau juga mantan di sini, atau juga bisa orang baru. Tapi ada seseorang yang kayak mempersiapkan dirinya mempersiapkan dirinya untuk kamu di sini. Oke, mempersiapkan dirinya untuk memberikan yang terbaik, masa depan yang baik, yang nggak kamu sangka-sangka, yang nggak kamu duga-duga. Oke, ini juga kamu merasa ini adalah seperti kejutan ya yang Tuhan berikan untuk kamu, yang bikin kamu itu bahagia lagi, jadi diri sendiri lagi. Oke. Jadi saya merasakan ya kesedihan yang kamu alami, mungkin masih ada ya sebagian kamu yang saat ini masih sedih, masih sendiri, masih nangis karena ada yang nyakitin kamu. Dan saya merasakan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Akan ada sesuatu hal yang indah untuk kamu setelah ini. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang baik. Oke? Akan ada sesuatu hal yang baik yang akan datang kepada kamu. Ini bisa tentang jodoh, pasangan, atau pekerjaan, atau apapun, bisnis, artinya ada jalannya. The Age of Pentacle, dan saya melihat ini sebuah keberuntungan ya. Ternyata di saat kamu berpisah dengan seseorang yang toksik, kebahagiaan itu benar-benar nyata. Ya, artinya sebelum kamu ketemu dengan orang yang tepat, kadang-kadang dipertemukan dulu dengan orang yang salah ya, dengan orang yang toksik. Karena dari situ kamu akan lebih selektif lagi. Kamu akan lebih berhati-hati lagi untuk bisa tahu mana yang kamu butuhkan, sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Tidak lagi berdasarkan gengsi ya, tapi lebih kepada masa depan. Lebih kepada sosok yang kamu butuhkan, bukan berdasarkan nafsu atau keinginan sesat atau ambisi aja, tapi lebih kepada memikirkan tentang masa depan, sesuatu hal yang lebih baik lagi di sini. Oke. Jadi saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang perubahan yang cukup drastis ya, perubahan yang cukup signifikan yang akan kamu dapatkan setelah kamu bertemu dengan seseorang yang tepat, dengan seseorang yang bikin kamu itu punya gairah yang baru, tersenyum lagi, bahagia lagi. Yang mungkin sebenarnya ada juga ya yang mungkin sebagian kamu yang sebenarnya sulit sekali untuk bisa buka hati, untuk jatuh cinta lagi itu sulit. Tetapi kehadiran seseorang ini bikin kamu itu nyaman, bikin kamu yakin dan percaya, karena dia tidak berfokus kepada hanya kata-kata ya, tidak hanya berfokus kepada janji-janji, tetapi lebih berfokus kepada pembuktian, tindakan. Oke, bagaimana cara merealisasikan, bagaimana cara untuk bisa membahagiakan kamu itu. Artinya ada hubungan yang benar-benar akan membawa keberuntungan ya untuk kamu di sini. Jadi untuk kamu yang masih saat ini masih sendiri, masih sakit hati mungkin terhadap seseorang, masih tertutup pintu hatinya untuk cinta yang baru, saya merasakan ada kayak ada sesuatu hal yang buat kamu itu yakin dan percaya kayaknya kamu harus melangkah lagi nih, kamu harus menjalin hubungan yang baru, karena kamu berhak ya untuk bahagia lagi, berhak untuk tersenyum lagi, berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Dan ini yang bisa buktiin itu ya dia. Oke. Seseorang yang mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatu halnya untuk kamu.
Jadi bersiap untuk bahagia ya, bersiap untuk memulai sesuatu hal yang baru. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jangan pikir nggak bakalan ada orang yang setia lagi, nggak bakalan ada orang yang tulus. Mengingat ada sebagian kamu yang saat ini menjalani kehidupan orang tua tunggal, banyak beban, harus ngidupin, harus nafkahin. Jadi nggak ada orang-orang yang benar-benar akan menyelamatkan kehidupan kamu. Jangan berpikir seperti itu. Semua bisa saja terjadi. Oke? Hal yang mustahil itu bisa saja terjadi. Jadi tetap berprasangka baik ya, tetap berpikir positif terhadap apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Yakin semua itu punya alasan, yakin semua itu punya sebab dan akibat. Ini juga sebagai renungan ya, ada The Hermit di sini sebagai renungan, introspeksi diri, evaluasi diri, perbaikan ya, apa yang perlu kamu perbaiki, memperbaiki diri kamu, keimanan kamu, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Jadi penting untuk kamu perbaiki diri kamu dulu. Di saat kamu sudah memperbaiki diri, maka hal-hal yang baik itu akan dengan sendirinya datang ke dalam hidup kamu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada the Seven Star Sister, ada Star Angel, ada Trust the Timing, ada The Void, dan di sini juga ada White. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini saat ini kamu sudah lebih jujur ya terhadap diri kamu sendiri. Ya, artinya lebih mementingkan diri kamu, lebih mencintai diri kamu. Itu baik ya untuk mental kamu, untuk pikiran kamu, untuk perasaan kamu, karena sebenarnya udah lewat juga masa-masa dimana kamu terlalu memikirkan perasaan orang lain, terlalu menjaga perasaan orang lain, tapi kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan, juga punya hati untuk dijaga. Jadi saat ini penting untuk kamu lebih mencintai diri kamu, lebih menghargai diri kamu. Karena dari situ barulah orang bisa menghargai kamu. Jadi yang penting hargai dulu diri kamu, pentingkan dulu diri kamu. Barulah kamu bisa mendapatkan kebahagiaan nantinya. Karena kalau mengerti aja, pahamin orang lain terus, ya kamu yang capek nantinya, kamu yang lelah nantinya. Jadi luangkan waktu untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Oke, jangan selalu memikirkan kebahagiaan orang lain, tapi pikirkan kebahagiaan kamu. Jadi saat ini kamu lebih lebih jujur aja terhadap diri sendiri. Udah nggak mau ada kebohongan ya, udah apa adanya, udah nggak mau insecure. Kamu sudah lebih pede, kamu sudah lebih percaya diri untuk melangkah untuk sesuatu hal yang lebih baik ya. Nggak ada lagi yang kamu sembunyikan, nggak ada lagi ya, udah apa adanya. Nggak mau ada lagi yang pura-pura di sini, nggak mau ada lagi kebohongan. Ya, memulai sesuatu hal itu ya dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Karena kalau dengan kebohongan itu akan banyak kebohongan-kebohongan yang lain yang akan ditutup-tutupi. Jadi awali dengan kejujuran, maka hal itu akan baik pada akhirnya. Oke? Percaya ya, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang baik, terhadap sesuatu hal yang positif. Karena biasanya kata hati, intuisi itu akan mampu mengarahkan kamu kepada kebaikan, hal-hal yang baik. Percaya kepada kata hati. Tapi tetap satukan antara hati dan pikiran kamu. Tetap logika dan tetap realistis. Oke, itu yang terpenting. Jangan sampai kamu terlalu bucin, terlalu mengikuti kata hati ya, yang justru tanpa logika atau tanpa pikiran itu justru akan menjerumuskan kamu. Ya kalau kamu pikir kayaknya ini nggak bisa deh, kayaknya ini nyakitin, kayaknya ini manfaatin, ya udah, kamu harus stop. Kamu harus katakan tidak, kamu harus berani, harus tegas untuk katakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik. Jangan paksakan, oke? Jangan paksakan sesuatu hal yang kamu udah tahu itu nggak baik. Pikiran kamu itu udah ngatakan itu nggak baik, tapi perasaan kamu cinta nih, cinta, sayang.
Artinya kamu harus satukan antara hati dan pikiran kamu. Harus tegas dalam menghadapi apapun itu. Dan itu untuk kebaikan dalam diri kamu juga pastinya ya. Semua kembali kepada diri kamu ya. Kamu yang paling tahu apa yang terbaik, apa yang harus kamu lakukan. Dan saya melihat di sini kamu sudah kayak sudah berani untuk stop ya, untuk cut orang-orang yang kamu anggap ini toxic, ini manipulatif. Tidak hanya tentang hubungan, tapi juga tentang pertemanan, rekan bisnis, atau apapun. Artinya itu adalah bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk bisa memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi. Oke, jangan sampai gegabah, memaksakan. Oke, jangan sampai tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang justru nantinya bikin kamu menyesal ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi perlu pertimbangan yang sangat matang untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu. Jadi ya mungkin ada sebagian kamu yang masih dalam situasi atau kondisi yang masih menanti ya, menunggu. Karena mungkin kapan ya yang terbaik itu benar-benar hadir, kapan ya perubahan itu benar-benar datang. Yakin ya, semua butuh proses. Kadang proses kamu dengan orang lain itu nggak sama. Ada yang cepat, ada yang instan. Ya mungkin di sini kamu harus lika-liku dulu jalannya, banyak drama dulu jalannya, macam-macam. Tapi di sini ya kekuatan setiap orang itu beda-beda ya. Setiap proses itu beda-beda. Meski tujuannya sama, tetapi kadang prosesnya berbeda. Untuk kamu yang masih berproses, untuk kamu yang masih jatuh bangun. Oke, artinya kamu punya mental yang kuat, artinya Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk melewati semua ini. Oke, jadi nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Artinya apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu korbankan, selalu akan ada hasil. Memang butuh kadang kesabaran ya, kadang waktu yang mungkin tidak sebentar. Tapi yakin kamu akan benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang hebat yang akan benar-benar merubah kehidupan kamu. Baik tentang pekerjaan, menemukan pasangan yang tepat, atau usaha, atau apapun. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap jadi diri sendiri, menghadapi apapun situasinya dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.